Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Ana mau cerita. Kita dengarkan bersama-sama ya. Judulnya adalah Kera yang Rakus. Di sebuah hutan hiduplah seekor kera yang rakus. Kera itu telah menghabiskan buah mangga yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Pada suatu hari, kera itu tergoda oleh pohon mangga yang buahnya lebat. Mangganya bergoyang-goyang ditiup angin, sangat mengganggu perutnya yang mulai lapar. Namun sayangnya pohon mangga itu di seberang sungai. Terus kera berpikir bagaimana caranya ya mau memetik buah mangga itu. "Aha, mengapa aku tidak minta bantuan pada penyu?" katanya. Kera segera menuju ke rumah penyu untuk menceritakan maksudnya. "Begini sahabatku penyu, di seberang sungai ada pohon mangga sedang berbuah lebat. Aku ingin memetik untuk kita makan bersama. Lalu bagaimana caranya ya penyu?" Terus kita harus menyeberang sungai. Kita bersama-sama. Kemudian mengambil mangga dan kita bagi dua, katanya kera. "Oh begitu, penyu. Bagaimana? Apakah kamu setuju?" Penyu belum dapat menyetujui usul kera. Masih meragukan apa yang diucapkan kera. "Terus, apa yang dapat aku lakukan?" kata penyu. "Begini sahabatku, pohon mangga itu kan ada di seberang sungai. Kau bisa berenang dan aku bisa memanjat. Jadi kita bekerja sama," usul kera. "Terus," katanya penyu, "nah waktu menyeberang sungai, aku naik di punggungmu. Bagaimana?" "Baik, aku setuju," kata penyu. Siang yang terik tidak menghalangi kera dan penyu untuk menyeberang sungai demi memperoleh buah mangga yang ranum kesukaannya. Mereka segera berangkat menuju sungai, hendak melaksanakan keinginannya. Kera berjalan di depan meninggalkan penyu dan berjalan sedikit lambat. Setelah keduanya sampai di pinggir sungai, "Yah, buah mangga ranum dan menggiurkan sekali," kata penyu kegirangan. "Makanya ayo kita segera menyeberang sungai ini," kata kera. "Silahkan naik ke punggungku Tuan Kera," celoteh penyu. Kera pun naik ke punggung penyu untuk menyeberang sungai bersama-sama. Kera berpegangan erat pada punggung penyu. Rupanya kera takut jika diterpa arus sungai yang sangat deras. Hati-hati sahabatku, jangan sampai aku jatuh dan tenggelam," teriak kera. "Tenang sahabat, aku sudah berusaha hati-hati. Tanganmu saja yang berpegangan terlalu erat, sehingga aku agak terganggu," kata penyu. Mereka telah tiba di seberang dengan selamat. Betapa gembiranya kera dan penyu mengingat sebentar lagi akan merasakan buah mangga yang segar dan sangat ranum, manis sekali. Kera segera berlari dan memanjat pohon mangga dengan cepat. Ia segera memetik buah mangga dan melahapnya. Di bawah pohon, penyu menunggu kera untuk melempar buah mangga kepadanya. "Mana mangga bagianku, kawan?" kata penyu. Namun, tak kunjung pula buah mangga dilempar ke arahnya. Kera makan di atas pohon sendiri. Penyu bertanya kepada kera, "Apakah kau lupa mangga bagianku, kawan?" Tidak ada jawaban dari kera. Justru kera menjawabnya dengan melempar kulit dan biji mangga yang dijatuhkan di dekat penyu. Penyu merasa telah dibohongi kera. Penyu menemukan akal.
Kemudian penyu berlari pura-pura melihat harimau. Awas, harimau datang! Awas, harimau datang! Ayo lari! Di atas pohon, kera melompat dan berlari secepatnya. Mana harimau itu, kawan? Mana harimau itu, kawan? Tanya kera di belakang. Penyu terus saja berlari ke arah sungai. Keduanya pun segera menyeberangi sungai. Kera naik ke atas punggung penyu sambil menggigil ketakutan. Tangannya masih memegang buah mangga. Kera lupa tidak berpegangan pada punggung penyu. Takut kalau buah mangganya di tangannya jatuh ke sungai. Tiba-tiba penyu menyelam ke dasar sungai untuk menghindari arus sungai yang sangat deras. Kera yang lupa tidak berpegangan pada punggung penyu pun akhirnya hanyut. Keranya masuk ke sungai. Tubuh kera timbul tenggelam dipermainkan arus sungai yang cukup deras. Kera yang tidak dapat berenang itu akhirnya berhasil juga mencapai tepi sungai, meskipun dengan tubuh yang banyak kemasukan air. Perut kera yang mengembung kebanyakan air itu tiba-tiba terasa mual dan akhirnya muntah. Buah mangga yang baru dimakannya pun berhamburan keluar dari mulut kera. Kemudian penyu menghampiri kera. Maafkan aku sehingga engkau menjadi begini, kata penyu. Kera tidak menjawab. Tangannya terus memegang perutnya yang sakit dan masih terasa mual, masih mau muntah. Makanya kalau dapat makanan jangan melupakan kawan sendiri, jangan dimakan sendiri, kata penyu. Penyu segera berlalu dan meninggalkan sahabatnya yang telah mementingkan diri sendiri. Ia merasa telah memberikan pelajaran yang setimpal kepada kera, sahabatnya yang sangat rakus. Nah, hari ini cerita tentang kera yang rakus sudah selesai. Besok ada lagi cerita yang baru. Nah, anak-anak, pesan Bu Guru, jangan meniru kera yang rakus. Kalau anak-anak punya makanan banyak, bisa dibagi sama teman-teman. Kalau di rumah bisa dibagi sama ayah, bunda, sama kakak, sama adik. Dan anak-anak kalau minta tolong temennya atau minta tolong ayah, apa bunda atau kakak, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, itu dulu ya pesan dari Bu Ana. Anak-anakku yang di rumah, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau pergi pakai masker, selalu cuci tangan, dan kita jaga jarak karena virus corona masih banyak. Nah, Bu Ana cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.